Teman-teman, kalian pernah nggak sih ngerasain yang namanya ditolak? Mungkin ada kalian yang pernah ditolak di keluarga kalian karena kalian tidak sebaik saudara-saudara kalian. Mungkin ada kalian yang ditolak sama teman-teman sekolah atau teman-teman kuliah karena kalian dianggap nggak asik. Mungkin ada kalian yang ditolak di komunitas karena kalian tidak multi talented. Dan yang paling menyakitkan, mungkin kalau kalian pernah ditolak sama orang yang pernah kalian suka. Sakitnya menusuk sampai ke hati pasti. Nah teman-teman, ketika kita ditolak, apa sih perasaan kita? Pasti kita sedih dan kecewa ya. Hal yang sama pernah dialami sama Tuhan Yesus loh teman-teman. Bahkan lebih sedihnya adalah Tuhan Yesus ditolak oleh orang-orang di kota asalnya. Kalau kita lihat perikop-perikop sebelumnya, Yesus baru saja selesai pelayanan di daerah Kapernaum. Ia melakukan banyak mujizat, menyembuhkan banyak orang di daerah Kapernaum. Kemudian Yesus berpindah untuk melayani di kota asalnya. Kita semua tahu kota asal Yesus adalah Nazaret karena Yesus lahir di kota itu. Namun sesampainya Yesus di kota asalnya, apa yang didapatinya? Justru Yesus ditolak oleh orang-orang yang tinggal di sana. Teman-teman, apa sih yang biasanya orang harapkan ketika pulang ke kampung halaman? Tentunya yang pertama, mereka merindukan sambutan dari keluarga, dari orang-orang yang mengenal mereka, bukan? Seorang tentara yang kembali pulang ke kampung halamannya setelah berbulan-bulan pergi ke medan pertempuran, pasti mengharapkan sambutan dari orang-orang yang dicintainya. Seorang suami yang kembali ke kampung halamannya setelah berbulan-bulan meninggalkan istri dan anaknya untuk mencari nafkah ke negara tetangga, tentu mengharapkan sambutan hangat dari istri dan anaknya saat ia tiba di rumah. Atau mungkin orang-orang yang telah mengharumkan nama bangsa atau kampung halaman mereka pasti mengharapkan sambutan yang hangat dari kampung halamannya. Nah, teman-teman, pada acara American Idol, kalau teman-teman sering nonton, ketika tinggal tersisa 3 finalis, biasanya ada satu momen di mana para finalis itu diberikan kesempatan untuk kembali ke kota asal mereka untuk menceritakan kota tempat mereka tinggal, memperkenalkan anggota keluarga mereka, dan juga menghibur orang-orang di kota asal mereka. Nah, luar biasa teman-teman. Sambutan yang diberikan warga kota asal mereka itu biasanya di sepanjang jalan kota itu mereka diserbu oleh ribuan orang yang sudah berkumpul untuk menyambut ya para finalis yang udah sampai di 3 besar itu, teman-teman. Banyak warga yang memberikan hadiah untuk mereka. Bahkan karena jasa mereka mengharumkan nama kota mereka, wali kota mereka ada yang menjadikan nama finalis itu sebagai nama jalan atau nama lapangan yang ada di kota mereka. Suatu kehormatan besar bagi para finalis itu untuk menerima semuanya itu. Nah, demikian juga Yesus seharusnya disambut teman-teman di kota asalnya, karena ia merupakan Mesias. Namun apa yang didapat oleh Yesus? Justru penolakan oleh orang-orang di kampungnya. Di ayat 2 dikatakan bahwa Yesus mengajar pada hari Sabat di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub mendengar Yesus. Lalu kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang takjub itu. Di mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa yang diberikan kepadanya? Mujizat-mujizat yang demikian bagaimana dapat diadakan oleh tangannya? Teman-teman, kata takjub pada ayat kedua ini itu dalam bahasa Inggrisnya adalah amazed. Bukan takjub dalam artian yang positif, melainkan negatif, teman-teman. Karena kata amazed ini juga digunakan di ayat 6a, yaitu pada saat Yesus dikatakan heran atas ketidakpercayaan mereka, yaitu dalam artian negatif juga. Pertanyaan-pertanyaan mereka berikutnya di ayat 3 semakin menunjukkan bahwa mereka semakin meragukan Yesus, dan akhirnya dikatakan bahwa mereka kecewa dan menolak Dia. Teman-teman, orang Nazaret telah menjadi kecewa dan menolak Yesus karena mereka belum mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Mereka membatasi pengenalan mereka akan Yesus sebatas apa yang mereka pikir dan mereka harapkan, sehingga mereka kecewa saat banyak hal tidak terjadi sesuai dengan apa yang mereka pikir dan harapkan. Teman-teman pasti tahu ya kisah Ayub.
Seorang yang sangat saleh, yang hidupnya berkenan kepada Allah, namun sempat meragukan Allah, bahkan berkeinginan untuk mati sampai berkali-kali karena tekanan hidupnya yang begitu berat. Memang sangat berat apa yang dialami Ayub itu, teman-teman. Kalau saya membayangkan saya yang jadi Ayub, saya rasa saya akan bertindak lebih parah dari Ayub. Coba bayangkan teman-teman, kehilangan harta, kehilangan anak, dihujat oleh istri sendiri, orang yang harusnya mendukung dia dalam masa kesesakan, bahkan mendapatkan penghakiman dari teman-temannya juga. Segala tekanan yang ia alami, ditambah pengenalannya dahulu yang terbatas akan siapa Tuhan yang ia sembah itu, yang membuatnya berpikir negatif tentang Allah. Namun akhirnya ia sadar akan kesalahannya dan bertobat di hadapan Tuhan. Teman-teman, penolakan terhadap Yesus tidak hanya terjadi satu kali ini saja. Di dalam Yohanes 6 tercatat bahwa Yesus juga pernah mengalami penolakan dari orang-orang Yahudi yang tadinya mengikut dia, yaitu ketika Yesus mengatakan bahwa dia adalah roti yang turun dari sorga. Padahal beberapa saat sebelumnya orang-orang itu telah melihat dan mengalami mujizat yang Yesus lakukan, yaitu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Orang-orang ini tidak percaya dengan perkataan Yesus bahwa ia adalah roti yang turun dari surga, karena orang-orang ini pun membatasi pikiran mereka tentang Yesus, sehingga mereka tidak bisa menerima saat sesuatu muncul melampaui pemikiran mereka. Teman-teman, saya pernah kecewa sama Tuhan ketika saya tahu saya mengidap penyakit yang cukup langka, yang akhirnya membatasi kegiatan saya dan seolah-olah menghancurkan masa depan saya. Bertahun-tahun saya berdoa sama Tuhan minta kesembuhan, namun tidak juga Tuhan menyembuhkan saya. Namun di satu titik saya sadar, seringkali kita sebagai manusia ini membatasi Tuhan dengan pemikiran kita. Dalam pikiran kita menjadi sehat tanpa sakit merupakan hal yang terbaik. Namun pemikiran Tuhan jauh melebihi pemikiran kita, teman-teman. Ingat Paulus ketika meminta Tuhan mencabut duri dalam dagingnya, Tuhan berkata kepadanya, "Cukuplah kasih karuniaku padamu, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna." Bagi kita, kelemahan dan sakit penyakit merupakan suatu aib. Namun bagi Tuhan, kelemahan bisa digunakan untuk menyatakan kuasanya. Teman-teman, seberapa jauhkah pengenalan kita akan Yesus? Apakah kita hanya mengenalnya sebagai Bapa yang baik, sahabat yang setia, sumber berkat? Jika kita hanya mengenal Yesus dari satu bagian, maka kita belum mengenalnya. Jika kita tidak mengenalnya, pastilah kita akan membatasi pikiran kita terhadap Tuhan. Dan jika kita ingin mengenal Tuhan secara lebih utuh, bangun relasi dengannya, baca firman-Nya, berdoa padanya. Jangan lupa teman-teman bahwa Yesus juga adalah Allah. Dia Tuhan yang layak untuk mendapatkan penghormatan tertinggi dari semua ciptaannya. Jangan pernah sekali-sekali kita kecewa dan menolak Dia dalam hidup kita. Teman-teman, Tuhan rindu kita semua bisa mengenal Dia secara utuh dan tidak mengkotak-kotakan, bahkan membatasi Dia dengan pikiran kita yang terbatas ini. Sebab bagaimana mungkin otak kita yang begitu kecil ini bisa mengenal Dia yang adalah pencipta kita, yang begitu besar, begitu agung dan begitu mulia? Tidak akan mungkin, teman-teman. Dia terlalu besar untuk bisa kita pahami. Dia terlalu ajaib untuk bisa kita mengerti. Namun tetap, ini yang Tuhan mau kita miliki sesuai dengan Amsal 3 ayat 5 yang berbunyi, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri." Teman-teman, Tuhan mau kita tetap percaya apapun keadaan kita. Mari kita sama-sama membangun hubungan kita dengan Allah. Jangan ragu untuk menaruh percaya penuh kita kepadanya. Saat hidup tidak berjalan sesuai dengan yang kita harapkan, yakinlah bahwa semua ada dalam tangan kuasanya. Amin.
thank you